Warisan yang bertahan hingga 161 tahun menyimpan banyak kisah, sejarah, dan makna yang mendalam. Inilah kisah jejak Ursulin di Surabaya. Saya Suster Cecilia Marianti OSQ. OSQ itu adalah singkatan dari Ordo Sancta Ursula. Saya menjadi pimpinan komunitas di Komunitas Santa Angela, Jalan Raya Darmo 49 di Surabaya. Saya bukan berasal dari Surabaya, tapi saya diutus komunitas Surabaya ini tahun yang keempat. Inilah warisan kami. Perjalanan panjang Suster Ursulin di Indonesia, atau yang dikenal sebagai Ursulinan, adalah bukti kasih mereka dalam pelayanan pendidikan dan juga rohani sejak abad ke-19. Suster Louis de Marto Osu adalah salah satu suster yang tiba di Indonesia tahun 1858 bersama beberapa suster lain. Setelah melewati perjalanan laut selama lebih dari 6 bulan, para suster diutus untuk mendirikan biara di Kepanjen, Surabaya, di mana Suster Louis sebagai pemimpin dari biara itu. Sebagai pemimpin, ia memainkan peran penting dalam mengawali karya Ursulin di Surabaya yang kemudian berkembang menjadi tonggak pendidik bagi anak-anak Indonesia. Pada tahun 1864, Suster Ursulin mendirikan sekolah pertama mereka di Kepanjen, sebuah sekolah dasar yang dikenal sebagai Lahar School. Sekolah ini dimulai hanya dengan 21 murid, namun akhirnya berkembang pesat menjadi ratusan, bahkan ribuan, mencerminkan kebutuhan besar akan pendidikan. Sebuah perjalanan sejarah bagi Suster Ursulin di Surabaya. Pada 27 Februari 1920, mereka mendirikan HBS atau Huger Burger School pertama di Jawa Timur yang diinisiasi oleh Suster Augustin Kondorfer Osu dan Biara Darmo Santa Maria di Jalan Kupang, yang sekarang merupakan Jalan Raya Darmo. Sekolah ini resmi didirikan pada 26 Juni 1922, yang hingga saat ini menjadi kampus Santa Maria Surabaya. Suster Dominika Portmans Osu yang kemudian menjadi kepala sekolah HBS pertama di Surabaya. Semasa penjajahan Jepang, gedung sekolah Santa Maria diubah menjadi sekolah menengah tinggi atau SMP, dengan kepala sekolah bernama Sultan Muhammad Zain. Tanggal 11 Agustus 1945, ia bertemu dengan calon anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang akan bersidang di Jakarta untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pada kesempatan itu, Kepala SMT menggugat rancangan UUD yang dihasilkan Sidang Badan Penyelidik atau BPUPK, bahwa Indonesia harus bercorak keislaman, sehingga Presiden harus beragama Islam dan rakyat beragama Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Gugatan kepala SMT yang menempati gedung sekolah Santa Maria tersebut akhirnya diakomodir dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya, banyak orang tidak tahu bahwa di zaman Jepang, sekolah ke Santa Maria sekarang itu telah menjadi sekolah menengah tinggi. Jadi kita tahu bahwa di zaman Jepang itu ada fenomena anti Eropa. Jadi sekolah-sekolah yang dulu diperuntukkan diselenggarakan oleh orang-orang Eropa itu kemudian ditutup oleh Jepang, dan kemudian Jepang menggantinya dengan sekolah yang dibuka untuk umum. Namanya adalah SMT, singkatan dari Sekolah Menengah Tinggi. Jadi SMT itu adalah semacam SMP atau SMA yang diperuntukkan untuk anak-anak Bumi Putra di Surabaya Satik. Kepala sekolahnya bernama Sultan Muhammad Zain, dia dari Sumatera Barat,
dan dia kelak akan dikenal sebagai Profesor Sultan Muhammad Zain. Dia seorang intelektual dari Sumatera Barat. Di balik gedung Santa Maria di Jalan Raya Darmo saat ini, ternyata bertahun-tahun lalu memiliki banyak kisah sejarah dan juga perjuangan Indonesia. Gedung Sekolah Santa Maria pernah menjadi markas Tentara Pelajar atau TRIP, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar, dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945, di mana perpustakaan Santa Maria kini dulunya menjadi tempat markas bagi tentara pelajar tersebut. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan diumumkan di 1945, beberapa hari kemudian orang-orang Surabaya sudah bisa mendengar dan mengetahui bahwa Republik Indonesia sudah merdeka. Dan kemudian berlanjut ketika di masa perebutan senjata oleh Jepang, itu beberapa siswa sekolah menengah tinggi yang sekarang menjadi sekolah Santa Maria itu juga terlibat di dalam pertempuran Surabaya. Mereka kemudian mendapatkan persenjataan dan kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan satu kesatuan bersenjata yang khusus diisi oleh murid-murid sekolah menengah tinggi dengan gurunya sekalian. Dan disitulah makanya kemudian akan menjadi Tentara Pelajar Surabaya yang kemudian kita kenal menjadi TRIP, ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Gedung Sekolah Santa Maria yang penuh dengan nilai sejarah ini kemudian dijadikan cagar budaya di kota Surabaya. Ursulin memiliki biara yang berlokasi di Pacet, didirikan pada tahun 1928. Biara ini bernama Bintang Kejora atau Stella Matutina. Sejarah mencatat bahwa biara ini berjasa besar di masa revolusi. Pada 15 Januari 1947, Biara Pacet digunakan sebagai Sekolah Kepolisian Karisidenan Surabaya yang dibentuk oleh Komandan Mobile Brigade Karisidenan Surabaya, Inspektur Polisi II, Sucipto Danukusumo. Cikal bakal sekolah kepolisian ini bertahan sampai 20 Maret 1947 karena harus mundur ke Jombang setelah tentara Belanda menguasai Pacet. Pada awal Februari 1949, Biara Pacet sangat berjasa kepada TNI karena mengizinkan Komando Operasi Hayam Wuruk dengan Komandan Mayor Pamora Harjo bermarkas di sana. Para biarawati merawat dan melindungi mereka dengan baik sampai markas komando dibubarkan karena pasukan Belanda kembali menduduki Pacet. Sewaktu Belanda menduduki Pacet, para biarawati disuruh pulang ke Surabaya. Kepada koran-koran di Surabaya, mereka memberikan wawancara bahwa mereka memang terjebak oleh TNI. Tetapi perlakuan para TNI sangat sopan, sehingga di koran tersebut mereka mengatakan bahwa mereka sangat mengagumi perjuangan gerilya TNI. Diperlukan banyak usaha untuk melestarikan sebuah warisan bermakna hingga 161 tahun lamanya. Bagaimana manajemen aset Ursulin Surabaya hingga saat ini? Sekarang hanya mengelola di Jalan Raya Darmo 49, di Santo Yusuf Pacet, dan di Kampus Santa Maria Sidoarjo. Kami betul-betul memelihara aset warisan dari para leluhur kami. Kami tidak pernah lalai dalam memelihara baik yang aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Terutama kalau Anda tahu ya, itu panah-panah. Di mana-mana kita punya tanah, di Pacet, di Sidoarjo, dan di Surabaya. Itu kami pelihara, sertifikatnya kami urus dengan baik. Apakah tanah ini sudah menjadi hak milik atau belum? Nah, itu kami perhatikan. Dengan harapan aset ini bukan hanya untuk kami di abad ini, tapi ini untuk sampai
selama-lamanya, seturut dengan harapan Bunda Angela, Santa Angela, pendiri ordo kami, yang mengatakan, jika Tuhan yang menanam, siapa yang mampu untuk mencabutnya? Bukan hanya kekayaan bangunan, tapi kekayaan rohani diteruskan kepada generasi muda yang membutuhkan. Karena itulah cita-cita tadi di awal saya sudah mengatakan, inilah warisan tanah dan para suster terdahulu. Ditanya mungkin, suster mampu nggak sekarang beli? Nggak mampu. Kalau sekarang misalnya suruh beli di Raya Darmo segini luasnya, ya nggak bisa. Tapi berkat warisan para suster pendahulu, kami memiliki aset yang menurut saya luar biasa di Surabaya. Dan oleh karena itu kami selalu merawat, menjaga, mengembangkan semuanya seturut kemampuan para suster. Jadi karena sekarang zaman sudah berubah, jadi di tiap komunitas itu ada ketua yayasan sendiri, ketua yayasan Parata Bakti yang di Surabaya ini mengelola semua sekolah-sekolah yang ada di Pacet, di Sidoarjo dan di Surabaya. Sedangkan pimpinan komunitas, yaitu saya, itu mengelola rumah-rumah dan juga kehidupan para suster. Hingga saat ini, karya Ursulin di Surabaya tersebar, baik dari pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA Santa Maria Surabaya, Santa Maria Sidoarjo, hingga rumah retret di Pacet. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa para suster-suster Ursulin telah mempertahankan budaya dan juga sejarah mereka bersama misi dan tujuan yang sama, bahkan hingga 161 tahun berkarya. Ursulin melampaui dari sekedar mendirikan bangunan sekolah atau retret. Mereka juga membawa nilai-nilai hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti yang diilhami oleh Santa Angela Merici, pendiri Ordo Ursulin. Teladan kehidupan yang mereka ciptakan mengakar dalam masyarakat Indonesia, menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Hingga hari ini, semangat mereka dalam pelayanan tetap abadi, menciptakan jejak kebaikan yang terus dikenang sebagai bagian dari sejarah mereka.